Mama capek, kamu capek. Mama bawa capekmu ya. Halo semuanya, balik lagi di PKK Podcast kawan-kawan. Wah, balik lagi dengan podcast kita yang ngobrol santai tapi penuh dengan kejujuran ini. Yes, benar banget. Nah, hari ini spesial, Ger, karena kita itu akan mengundang bukan hanya teman kerja, tapi termasuk teman kita juga. teman kita, teman kerja sudah seperti saudara. Seperti saudara. Karena kita sudah sangat lama dan akan lebih lama lagi Iya bareng. benar banget. Udah terbilang lama ya kita Ya. tadi ya. Dia juga seorang singer juga. Yang sering kita lihat di panggung. Ya sama kan kita satu tempat Iya. kerja sama dia. Langsung aja mungkin kita panggil dia Farah. Farah. Iya, Langsung. Butuh apa? Butuh sesuatu? Mantan apa? Angkat kaki aja. Biar ngerti. Boleh dikenalin lu namanya siapa sebenarnya? Yes. Nama saya ini yang panjang apa yang pendek Yang aja panjang nih? aja. Atau terserah lu nama panggung lu atau nama panggilan dari orang-orang. Nama aslinya tuh Farha Karim. Kalau kita nih kan Sulawesi tuh punya marga. Nama gue cuma satu doang, Farha. Oke. Oh. Farha Karimnya itu marga, jadi Farha Karim. Tapi kalau temen-temen deket gue, keluarga itu manggilnya Ala. Ala. Iya, jadi nama kesayangan tuh Ala tuh. Jadi aku bisa ngebedain mana yang deket sama gue sama enggak. Kalau orang yang udah deket banget, udah lama, pasti manggilnya gue tuh Ala. Oh. Iya. Ala. Gue penasaran dengan nama Ala itu dari mana asal Dari oma, opa. Dulu kan kita kan anak kecil nggak bisa nyebut R ya. Iya. Bener nggak? Cadel. Jadi itu dulu tuh dipanggilnya Lala. Oh. Tapi karena kayak aneh banget nih Lala nih, nggak cocok deh sama kepribadian gue gitu. Kan ngerti kan? Iya. Jadi tuh kayak Iya. udah hilangin aja L, jadi Ala aja. Lebih santai ya. Iya. lebih santai Nanti ya. kita bahas kepribadiannya seperti apa. Boleh kita bahas, ya. kita gali kepribadian Iya. nanti Iya. kan. Jujur. Lebih deg-degan naik panggung atau diundang podcast ini? Benar. Sebenarnya sih kalau di panggungnya udah nah, tiap pindah tuh kayak pasti deg-degannya tuh pasti ada. Mau jam terbangnya setinggi apapun, sebanyak Iya, apapun, pasti. tetap tuh kalau kita pindah ke tempat yang baru, ketemu sama orang baru pasti deg-degannya ada. Tapi kalau kesini tuh lebih deg-degannya, aduh nih tanyain apa ini ya. Pertanyaannya Karena kan apa pertanyaannya gitu kan ya? nggak ada ini, Iya. random pertanyaan random. Pertanyaan Apa random ini ya. tuh? Gue pengen nanya, lu sekarang lagi capek di fase apa? Mungkin lu lagi enjoy sesuatu kah? Atau lagi ngerasa capek di sesuatu kah? Nggak ada. Kalau kerjaan aku nggak pernah capek karena alhamdulillah dari 2015 sampai sekarang aku liburnya setahun doang. Setahun doang? Iya, jadi aku tuh lebih prefer kayak kerja. Nggak tahu, otakku tuh kayak terformat untuk kerja. Ntar dulu, setahun berhenti kerja berarti nggak nyanyi dong? Nggak nyanyi. Yang pure aku nggak nyanyi sama sekali. Oh, berarti sembari lu nunggu setahun itu lu ngapain aja kegiatannya? Iya. Buka usaha. Usaha. Iya. Jadi kayak dulu kan kita ada ya fase-fase yang kayak enggak, aku udah bosen nih nyanyi. Iya. Mesti ada kan, Bosan kayak ada. itu kan di saat struggle kayak mungkin denger orang ngomong, oh sampai kapan lo kerja kayak begini gitu ya kan, kayak ada lo omongan kayak oh ini nggak cocok nih pak, ini sama yang ini nih, masa kerja malam gini. Itu kayak padahal sebenarnya pekerjaan kita tuh nggak kenapa-napa, cuman mungkin lebih kayak ke kitanya, apalagi perempuan yang kayak ya kayak mungkin aku berhenti dulu deh, coba hal baru gitu ya. Jadi coba-cobalah usaha kayak ya kemarin ada sempet jualan online, akhirnya bukalah rumah makan nasi kuning, tapi yang bukan yang rumah makan yang gede ya, tapi yang kayak di rumah gitu. Online? Enggak, aku jualan dulu di rumah yang kayak
orang datang beli Oh gitu. iya iya. Jadi iya, ada iya. tokonya ya, ada Iya, tokonya. tapi nggak gede, cuma di depan halaman rumah doang. Iya. Yang kayak halamannya lumayan gede halamannya, tapi aku jualan di situ. Bener. Dan akhirnya setahun tuh tapi tetap kangen nyanyi. Kangen lah pasti. Iya. Dalam setahun itu pasti kangen ya. Iya, jadi 3 bulan pertama masih gigih nih gak nyanyi gitu. Masuk ke bulan keempat nyanyi deh Wah. seminggu sekali gitu ya kan. Wah. Seminggu sekali, lama-lama jadi kayak seminggu 2 kali, akhirnya jadi 3, 4, 5, akhirnya full lagi. Full lagi. Full lagi ya. Dalam satu hari berarti satu kali nyanyi apa bisa 2 sampai 3 gitu. Kalau di Manado tuh kan ini nggak semuanya orang Manado, tapi rata-rata tuh jamnya melorot ya, kayak jamnya tuh kayak Mepet. nggak bepet, jamnya tuh dimorot-morotin. Jam karet. Jam karet. Oh, dimolor-molorin. Iya, jadi itu nggak yang kalau acaranya jam 1 mulainya jam 1, enggak, biasanya tuh bisa mulai jam 3. Oh, jadi rawan kalau Iya. misalnya sehari ambil 2 ambil 3 itu rawan. Rawan ya. Jadi kalau kita kayak ngambil job siang nih sampai jam berapa, jam 3, itu bisa kelarnya jam 5 atau jam 6. Wih, lama banget. Jadi ya. tuh kita nggak boleh yang gegabah, oh aku job nyanyinya jam 7 nih, bisa nih ditangkep gitu, nggak boleh. Jadi kayak kalau udah ada event, kalau lu bisa ya sesi pertama lu ganti, nanti masuk sesi kedua. Kalau bisa nggak masuk ya udah nggak masuk gitu loh. Benar. Lebih bijak aja sih sebenarnya. Oh gitu. Nah mungkin ini banyak orang yang belum tahu kamu kan. Coba deskripsikan 3 kata. Farah itu apa? Farah itu seperti apa? 3 kata. Aku 3 kata. Tomboy. Tomboy. Berotot. Berotot mungkin juga Ya, ya. kan? Tomboy, Tomboy. cuek, Cuek. hatinya Barbie. Hatinya Ah. berarti tidak semua yang orang lihat Farah itu sangar, Iya. seram, Hatinya Barbie. jahat, ternyata hatinya seorang Barbie. Iya, guys. betul sekali. Barbie-nya Barbie pink apa Barbie yang lain? Pink dong. Enak banget tuh. Itu pasti pink, Pasti ya kan? pink ya. Gini, gue pengen nanya Farah lagi. Kalau ada di satu momen yang hampir bikin kamu berhenti itu apa? Kapan? Satu momen yang bikin kamu bisa berhenti. Apa dan kapan? Yang udah pernah terjadi atau belum? Udah pernah terjadi aja? Udah pernah terjadi atau sebelum yang bakal terjadi? Di saat gue yang capek. Capek. Iya. Di saat lu capek, tapi ketika lu udah punya keluarga gimana? Makanya kan kalau ngomongin pasangan ya, Ya. otomatis kalau mau nyari pasangan tuh yang memang sport. Ya. Harus. Satu, aku bukan tipikal cewek yang suka buka tangan. Oke. Itu aku melihat pasangan tuh bukan dari lu punya seberapa banyak nih pemasukannya, atau gaji lu seberapa nih per bulannya lu bisa ngasih gue, enggak. Gue tuh tipikal yang dari dulu gue punya pasangan, gue nggak terlalu mencampuri isi dompet lu, Oke. karena gue juga bisa nyari duit. Intinya lu bisa ngasih gue bulanan berapa, kalau kurang gue bisa bantu, dan gue nggak mau punya pasangan yang meributkan masalah nominal. Oke. Itu jadi gue kan lebih kayak ke selama pasangan gue bisa ngerti kerjaan gue, ya udah aman-aman aja. Nih, aku mau nanya. Awal kamu nyanyi itu, awal Farah nyanyi itu didorong keadaan atau memang pengen nyanyi? Emang nyanyi itu mau udah dari apa ya? Emang hobi banget atau didorong keadaan? Enggak. Aku awal nyanyi tuh karena keadaan. Aku nggak ada niat ataupun kepikiran untuk jadi kayak sekarang yang karena nyanyi aku punya duit, karena nyanyi aku punya relasi. Keluarga aku emang keluarga penyanyi. Oke. Papaku, mamaku. Tapi aku nggak ada niatan untuk jadi penyanyi. Aku tuh pengennya jadi bidan. Sebentar, sebelum kita masuk ke bidan, Ger, ambil minum dulu, Ger. Oke, kita ambil minum dulu ya. Oke, kasih minum dulu, Ger, biar Airnya sudah
Airnya sudah datang. Watermelon. Cuci gelasnya ya guys. Watermelon, water sugar. Ya, minum dulu ya. Minum dulu. Air manis dong. Air manis. Air murni. Iya. Air jernih. Terima Dari kasih. ini air kita ambil langsung dari pegunungan Himalaya. Oke, baik, kita balik ke pertanyaan tadi. Kenapa jadi bidan? Pengennya. Itu karena aku bilang dia aku orangnya tuh duit di otak. Aku pikir nih kalau bidan nih, gue bisa buka praktek sendiri di rumah. Oke. Maksudnya sambil kuliah gue udah bisa menghasilkan uang. Tapi balik lagi kan kondisi keuangan itu tidak stabil waktu itu. Yes. Ya kan mama sih single parents. Jadi kayak ya memaksakan sesuatu yang tidak bisa itu nggak baik. Benar. Akhirnya ini umur bocil ya. Jadi kayak yang gue masih umur 16 ke 17 tahun kayak mikir aku nggak bisa kuliah nih, mak gue nggak bisa bayarin, apa gue nikah aja ya. Itu kepikiran bodoh ya. Iya. Saat itu. Saat itu. Jadi akhirnya waktu itu gue pacaran sama, pokoknya itu pacar pertama gue, akhirnya jadi suami. Oke. Ya, Benar. nikah, ternyata gue nggak bilang suami pertama gue itu nggak baik ya. Tetap setiap rumah tangga itu ada struggle-nya masing-masing dan Iya. kita harus mengoreksi diri masing-masing, nggak boleh saling menyalahkan. Aku salah, dia salah, pokoknya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi ternyata mantan suamiku itu orangnya cemburuan. Akhirnya tuh ya namanya kita kuliah tuh Iya. pasti ada yang namanya satu kelompok cowok sama cewek. Pasti. Iya kan, jadi Oh, akhirnya cemburuan. Karena wajar kan, kita masih bocil, ngerti gak sih? Harusnya masih sekolah, Iya. masih main, dipaksa buat nikah ya kan, kayak ini keputusan terbodoh. Tapi kuliah itu udah nikah. Aku kuliah dulu baru berhenti, terus Ya. aku nikah, terus aku kuliah lagi. Tapi kuliahnya udah beda Jurusan. jurusan. Aku udah ngambil hukum syariah. Oke. Ya. Jadi tapi cuma sampai semester 3. Akhirnya ya cerai. Gue nggak ada kerjaan. Karena kan kebiasaannya tuh dikasih suami. Tiba-tiba yang tidak ada, yang kayak gue malu minta sama orang tua. Kayak aduh gimana ini. Itu satu-satunya yang ada di diri gue itu cuma suara. Oke. Akhirnya adiknya papa gue tuh bukan adik sih, kayak sepupunya tuh papa gue tuh ngomong, kan di rumah gue tuh ada papa tiriku tuh punya alat musik yang lengkap di Oke. rumahku. Jadi anak-anak band yang seumuran mamaku tuh sering mainnya tuh di rumah. Akhirnya waktu itu sepupunya papaku ngomong kayak, aduh kita lagi bingung nih nyari vokalis cewek gitu. Akhirnya mamaku ngomong ya udah ngasih Farah aja. Nah, aku kan yang aduh aku udah tahu nih kalau dunia begini nih, dunia apa nih, dan di otak gue ini anak kecil anjing nyanyi malam nakal nih, perempuan nakal nih gitu kan. Akhirnya kan awal-awal ya udah nanti mama antar. Jadi 3 bulan pertama tuh dianterin dijemput sama mama. Karena keadaan gak punya uang. Diantarin ke Nyanyi. tempat nyanyi. Saat itu lu udah nyanyi di Kafe. di kafe ya? Langsung di kafe. Oh, di kafe. Di klub deh. Lu ingat nggak kafe pertama lu nyanyi? Nyanyi B1. B1. Iya, Itu klub di Hotel Swiss Bell. di Hotel Oke. Swiss. Nah, Swiss Iya, Bell iya, iya. di basement. Namanya B1. Oh, hotel yang punya klubnya gitu ya, Ya. lounge barnya gitu ya. Lounge bar. Keren juga. Digaji berapa? Itu sebulan ingat banget Oh, gaji per bulan? 1,2. Hah? 1,250. Ntar dulu, 1,250. Iya. Lu dibayar nyanyi 1, 2, 1, 2. Satu minggu tuh aku nyanyi 3 apa 4 kali deh. 3 kali deh kalau nggak salah di situ. Itu bayarnya berapa ya? Aduh lupa. Masih Pokoknya ada sebulan tuh aku terimanya 1,250.
Itu tahun berapa? 2015. 2015. 2005, pokoknya itu 2014 mau masuk ke 2015. Wow, lumayan juga ya. Maksud gua nggak kebayang gitu. Tapi gua. itu kecil. Iya, gua nggak Gua kebayang kecil. kalau itu kecil banget gua. Tapi dalam seminggu nyanyi berapa kali di sana? 3 kali apa? Di Lupa satu aku. outlet yang Satu sama? outlet yang sama. Lupa aku 3 kali apa 2 kali, pokoknya tuh gajinya segitu. Karena gaji pertama aku tuh aku beliin tab waktu itu. Oke. Buat apa sih? Kak? Liatin teks gitu kan. Iya. Kalau dulu kan masih sebelum punya tab masih nulis-nulis. Iya benar. Bawa buku Oh, setebel-tebel buku yang gini. segede Ya tuh. Allah. Gua juga dapet ya gitu-gitu tuh. Bukunya tebal-tebal, nyanyi kondangan biasa pakai gitu. Iya. Kan? Ya kan? Malah kadang liriknya apa ya Iya, kan? nulisnya kita Nulisnya selalu apa? berantakan kan. Itu banget. Iya. Tapi berarti lu jadi seorang penyanyi di Manado ya, itu umur berapa? Ini di Manado kan? Di Manado, aku umur 21. 21, berarti lu mulai karir lu sebagai seorang singer yang profesional di umur 21. Iya, aduh. 21. 21 apa 20 aku lupa deh. Pokoknya sekitaran tahun 2014 sama 2015. Oh, 21 apa 20-an ya? Iya, Dan itu lu udah posisi udah nikah. udah cerai. Udah cerai malahan. Divorce berarti lo ya, udah Divorce. divorce ya, divorce be. Gila-gila udah bisa bahasa Inggris nih. Apa gua kan lama di Arab gua. Jangan banget Arab, pas Arab harusnya. Tapi kan Arab kan ada bisa bahasa Inggris. Iya, iya, bisa. Berarti banyak orang yang cuma lihat hasilnya tapi nggak lihat proses. Iya. Prosesnya parah. Agak gua ngebayangin saat itu 2015 lu nyanyi dibayar 1.200.000 berapa gitu ya. Itu kayak itu nggak masuk akal sih menurut gua ya, selama sebulan. Tapi untuk di saat itu kayaknya itu cukup banget ya Iya. kayaknya ya. Kenapa merasa cukup saat itu? Karena kan dari ibu rumah tangga, Iya. Emang di Manado semua bahan-bahan makan apa segala macam perabotan gitu, apapun itu emang murah-murah. gini, aku ibu rumah tangga yang tidak memegang uang, ngerti nggak? Oh, semua itu dari suaminya. Iya, jadi ngerti nggak? Aku udah bilang tadi, aku tidak pernah tahu isi dompet suamiku. Suaminya. Lah besi dompet lo? Nggak ada. Jadi aku tuh kalau perlu apa-apa tinggal minta, Oh. gitu loh. Berarti gaji lu oper ke suami. Enggak, aku nggak kerja. Enggak. Gue nggak kerja. Jadi Yang nih, lu nyanyi nih itu. gua rangkum nih cerita dia nih. Dia itu Gue nyanyi selama setelah nikah- divorce. Nah. Oh. Oh, jadi yang setahun itu nikah itu. Yang mana? Yang nggak nyanyi setahun itu? Enggak, itu yang baru beberapa tahun kemarin. Berarti itu berarti setelah lu divorce, lu perjuangin sendiri, lu Iya, nyanyi kesana kesini. iya. Itu masih di daerah Manado. Masih di daerah Manado. Berapa lama lu di Manado sebelum akhirnya lu 3 bulan doang. 3 bulan terus lu keluar Iya. kota. Kota kedua di mana? Kota pertama. Oke. Kota pertama sebelum long trip. Oh, kota pertama long trip. sebelum Oke. masuk nih, gua mau ambil cemilan dulu ya biar. Boleh, nggak apa-apa. Biar gua gitu. Nggak apa-apa. Kota kedua berarti lu nyanyi sebagai seorang singer di mana? Jayapura. Langsung jauh banget ya. Iya. Dari Manado ke Jayapura. Iya. Itu gimana? Itu langsung ke sana kah lu kayak tanpa gambaran atau lu dipanggil teman, diajak teman? Diajak teman. Diajak teman. Iya. Farah mau nggak nyanyi di Jayapura gitu? Iya. Oh gitu. Asik juga ya. Seru juga itu, gua belum pernah. Nih ngomel nih sambil santai. Asik juga ya tapi ya. Orang diet kasih cemilan ya. Iya, orang kan dia berotot. Bagaimana sih lu? Nanti kita bahas yang otot-otot Belum itu ya. nih. Kita Jayapura kedua. Berarti itu udah long trip. Dan waktu itu lu full band dan semua orang Manado atau bukan? Semuanya orang Manado. Oh. Tapi Manado kan ini gede nih. Jadi Manado tuh aku Manado, kota Manado, ada yang dari Kota Mobagu, ada yang dari Gorontalo, ada yang dari Manado gitu. Jadi nggak pure kita satu kota Manado gitu. Oke. Cuma memang dari Sulawesi Utara. Ya, pulaunya sama. Pulaunya sama. Oke. Berarti ya gue penasaran di Jayapura kan dulu sebelumnya kan di Manado. Di Manado lu kan satu berapa gitu lah gajinya kan. Gua ngerasa itu untuk sekarang kecil banget, tapi mungkin untuk zaman itu gede. Dan setelah lu pindah ke Jayapura, berapa yang lu dapat 5 juta per bulan? per bulan. Wah. Gede banget ya, jomblang banget ya. Hmm. Jomblang banget ya.
Langsung gitu. Kan itu kan jaraknya cuma 3 bulan dari lu Manado. Mm-mm. Iya kan? Terus lu dapat langsung yang 5 juta itu gede banget, bro. Itu gede banget, bro. Kasih sana. Apa-apa gua kasih tetangga gua aja, gua kasih tetangga gua ya. Tanggal Iya. aja. Ntar kita gendut lagi. Lu kalau mau minum enggak apa-apa nih, Farhan, minum dulu. Ya minum aja Terus terus. kan habis cemil-cemilin. Cuma cemilin. Cemil-cemilin. Nah, lanjut tadi ke Jayapura. Lu dibayar 5 juta per bulan. Dan itu lu nyanyi di Jayapura selama berapa lama? Ini kisah hidup ya. Ini pengalaman. Dan jarang gue ngobrol sebenarnya. Dulu tuh gue awal-awal long trip ya. Karena ini long trip tanpa pengalaman. Oke. Masih pertama, jadi gue nggak tahu nih membedakan mana yang orang ini benar-benar baik nggak sama kita, orang ini benar-benar nggak Susahnya di sana gitu, itu. ya kan gitu. Jadi gue dengan otak ibu rumah tangga yang menganggap semua orang itu baik, Wow. berangkatlah. Karena gue pikir gue berangkat sama teman-teman gue. Ya. Ternyata sampai di sana tuh nggak semulus itu, cowok. Iya. Gue lebih kalau ditanya di gue ya, gue lebih memilih untuk bekerja dengan orang yang tidak sekota sama aku daripada harus bekerja dengan orang di sekota aku. Oke. Jadi kayak bukan berarti gue bilang orang di kota gue nggak baik, enggak. Cuman maksudnya gue lebih kayak membentengi diri gue untuk tidak bermasalah dengan orang-orang yang ada di tempat tinggal gue. Karena sekampung sama Iya, dia. dengan sekampung sama gue. Itu waktu gue berangkat tuh semuanya baik-baik dengan gue, modalnya tuh cuman lagu R&B di Papua loh. Ada berapa lagu itu? Pokoknya semua lagu Beyonce, Jessie J, Rihanna. Dan sampai di sana tuh lagu nggak kepake. Lu bayangin, Ternyata sampai di sana lagunya apain playlistnya? dangdut, Iya. dangdut Elvi Sukaesih. Yang lu bayangin baru nyampe, gua disuruh ngulik payung hitam. Payung hitam lu di mana tuh? Payung hitam lagu siapa? Lagunya Iis Dahlia, kalau Iya. nggak salah ya kan. Tidak dia. Gimana aku lupa? Duh, gue juga lupa. Payung hitam. Gue. Payungnya Itu bola-bola. anggur merah tuh. Terus anggur merah, lagunya Elvi Sukaesih yang Amar Irama apa sih? Ini Malam terakhir. malam ini malam terakhir bagi kita. Itu yang Pas bahaya juga tuh kalau dar kita der langsung yang kayak lagu Kita apa tuh- nih? malam terakhir, jangan sampai malam terakhir guys, bahaya banget. Jangan. Jangan. Lagu apa nih kayak gitu. Iya. Ya, itu gue yang kayak Udah kantong nih, udah wah gua udah paling keren ini. Playlist pop. Sampai sana playlistnya. playlist di sana tuh mundur. Oh, dia malah lebih kayak Iya. ke old this gitu ya. Playlist. Iya. Dan gue cuman sebulan apa? Oh, nyanyi di sana. Papua. Sebulan. Bukannya satu long trip itu 3 bulan ya? Nah, denger dulu nih. Oke. Nah, sebulan nih ya kan, adalah masalah. Jadi gue tuh kayak adalah tamu suka sama gue, atau gue nggak suka, takut masalahnya Karena baru. karena baru, Oke. belum bisa menghandle ya Iya, kan. Oke. Nah, akhirnya tuh udah banyak komplainan lah karena tamu komplain karena gue nggak mau. Akhirnya tuh jadi kebawa ke suasana kerjaan. Dan adalah suatu ketika gue kena pukul. Hah? Lu Jadi dipukul tamu. bukan pukul kamu, playernya, Bakso. Lanjut. Bahasa. playernya mukulin gue. Tapi Player. Iya. Cowok. cowok. Wah, kurang aja. Nah, jadi gue mikirnya tuh gue bakalan dibela, ternyata Ternyata. gue yang dipulangin. Dan waktu itu tuh tiket Jayapura Manado tuh masih mahal banget. Itu tiket beli sendiri. Gue cuma dikasih duit 500.000. Oh, tuh. Sementara tiket Jayapura Manado tuh 5 jutaan deh, kalau nggak salah waktu itu ya. Kenapa? Gue mau nanya, kenapa dia bisa sampai berani pukul lo? Nggak tahu, mabok. Wow. Permasalahan cuma mabuk doang. Iya, intinya tuh katanya dia ngomong gue gini, gue katanya ada bikin kacau, padahal kagak. Ayo. Gitu loh. Jadi itu yang gue dipulangin dan gue long trip ke next kota lah. Berarti lu dipulangin ke next kota, lu pulang kemana dulu? Kemana? Enggak, gue langsung ke Manokwari. Masuk ke Manokwari. Manokwari. Manokwari Papua juga Papua nggak sih? juga, Papua Oh, juga.
dan lebih gongnya cuma 3 hari. Ah Tuhan, kenapa? Gimana? Kenapa lagi tuh? Cerita dulu dong, ini kenapa lu pindah-pindah kota cuman Jadi hitung-hitungan itu kedip mata doang nih gini-gini. Udah nggak ada parah nih jadi. Kalau Gimana parah? kalau orang nggak dengar podcast ini dari awal, banyak duit itu. banyak Iya. duit gitu kan. Jadi di Manokwari itu 3 hari. Kenapa? Karena ada apa sih kayak perang suku gitu loh di sana. Oh. Antara satu suku sama satu suku, dan kebetulan yang punya tempat gue yang di Manokwari itu salah satu suku itu. Ah. Jadi tempat gue dikepung. Nah, kita gemeteran lah, anak band kabur. Balik ke Jayapura lagi. Aduh. Ingat guys, main band itu sesusah itu. Susah Iya. itu. Sesusah itu. Susah itu, Mbak. Susah banget, nggak segampang yang lu bayangin kita main band enak-enak itu aja. Iya, kita orang pernah denger kan, wah long trip nih asik nih kan. Wah, rintangannya berat Banyak banget nih. perjuangan ya. Contoh nih udah, lanjut. Balik ke Jayapura cuma sebulan doang. Pokoknya tuh gue setahun gue long trip awal 1 tahun awal tuh trouble banget. Banyak Kayak rintangannya bikin ya. trauma. Gue sampai hampir jadi gelandangan loh di Jayapura. Wih, Demi Allah. Gitu loh. Kenapa lo? Jadi tuh gue tuh waktu itu kan dari Jayapura tuh ada baru buka outlet nih. Nah, band kita main lah di situ. oke. Tapi ternyata cuma 1 bulan disalip jobnya Sama band lain. sama band lain. Lo kok bisa bukannya udah kontrak? Ya, Oh ya, ya, lanjut. pokoknya gitulah ya kan, gue nggak mau ngebahas itu. Terus akhirnya gue bingung dong mau pulang gimana. Iya. Akhirnya gue hampir menjadi gelandangan. Oh berarti, kalau long trip kan dikasih mes ya? Iya. Iya benar. Nah terus abis dari situ gue dari satu tempat ini kan kita udah nggak tahu mau kemana nih. Akhirnya gue dipanggil lah di salah satu outlet di Jayapura. Gue pergi Ya. nih dengan kepedean gue. Ternyata maminya nggak suka sama gue karena pacarnya anak band. Ah gimana? Gimana? Jadi tuh anak band pacaran sama mami. Di band lu, di tim lu. Iya yang gue baru gabung nih. Ah. Sehari doang cok. Kenapa dia kenapa nggak itu? Dia cemburu atau apa? Cemburu lah pasti. Cemburu sih. Kan cuma sebagai vokalis doang. Kan profesional kerja aja. Kita kan nggak pernah tahu isi hati orang kan. Oh iya, dia punya cerita apa di balik itu ya kan. Terus gue cuma sehari doang, gue nggak minum. Terus dibilang ke atasan tuh si mami ini ngelapor katanya gue mabok terus tendang-tendang tempat sampah. Lu mabok. Lu skip berarti, lu skip. Ada Mabok apa skip nih gue lo? nggak minum. Oh, lu dipitnah. Oh, Nah, fitness. Di fitness gue. Oh, dipitnah. Dan akhirnya Mabok nanti tempat sampah. akhirnya gue ditampung lah sama salah satu vokalis dari Medan. Lu masih ingat nggak nama dia siapa? Gue udah lupa, tapi gue masih inget banget mukanya. Cewek. Dia orang Medan. Halo, yang Halo, panggil Farel. yang udah nampung Farel. Soalnya Asia. pacarnya waktu itu orang Manado, Oh. dan kebetulan dia menikah sama temen gue. Oh. Jadi gue nggak mau nyebut nama, takutnya. Brand Ya. ambassador kan ya. Takut dipanggil Iya, sponsor kan. bener banget. Tapi ngomong-ngomong ke Papua, Manokwari, Yogi dulu pernah banget long trip juga ke Wakatobi waktu itu. Lu buru-buru paus ya waktu itu ya. Benar nggak sih lu? Sama ke Pulau Komodo juga gua ngibur Komodo, gua nyanyi di Komodo, pokoknya itu gua dapat sawer sehari 5.000. 5.000. Gua udah sawer Komodo. Iya. Gua udah sawer Komodo. Tapi kan yang gua dengar kan lu buru-buru ikan paus waktu itu gua dengar lu. Benar itu juga. Oh, bukan ubur-ubur ya? Bukan ubur-ubur ikan lele, kalau tidak kenal. Tidak sayang le. Tapi pernah nggak sih lo di satu momen lu nyanyi gitu kan? Di satu momen lu nyanyi selama sepanjang lu long trip, pernah nggak sih lu itu ngerasa nggak mood gitu? Pernah nggak lo? Tiap hari. Tiap hari lu. Nggak ada. Kok kita nggak tahu ya? Kok kita nggak tahu ya? Tiap hari gua lihat dia aman-aman aja tuh. Gue tuh tiap hari nggak mood sebenarnya. Karena kan gue tipe orang introvert sebenarnya nih. Sebenarnya lu introvert. Sebenarnya tuh gue introvert parah. Tapi Berarti introvert itu kan menyendiri, iya, terkurung, Iya. terborgol. gue suka dengan dunia Gini, gue. terbogol gitu. Kebanyakan nonton apa lu? Oh ya kan nonton Spiderman hitam. Iya benar. Gue tuh introvert.
Jadi gue tidak suka dengan lingkungan yang baru. Lama, bukan lama sih, gue tipikal orang yang gampang bergaul, gue gampang deket sama siapapun. Tapi untuk memulainya itu gue nggak bisa. Memulai dengan orang baru dengan orang baru susah ya. Nah, penyesuaiannya lama ya. Makanya tuh kalau kayak ada yang ngajakin gue nongkrong nih, kayak lu ngajakin, Far, kita nongkrong ngopi, gue pasti nanya siapa aja. Kalau lu nyebut nih, oh ada gue, Yogi, Nara, Ogas. Tapi kalau lu nyebut nih, ada gue, nama-nama, aduh enggak deh, gue lagi sakit perut. Ada Saipul sesuatu nih. Yang lu atau nggak Bang kenal Adi, gitu. ada Adi nih, ada Adi, Ada ya Pak kan? Adi, ada Pak Adi Ada juga. Pak Adi Ada juga. Pak Adi. Gue nggak bisa. Gitu. Pak Adi lagi. Oh berarti lu seorang Farah ini yang banyak orang nggak tahu, Farah ini adalah seorang introvert. Iya. Introvert kental apa yang biasa-biasa aja? Kental Banget. Gue bisa nyaman di kamar berhari-hari. Senyaman itu loh. Senyaman itu gue dengan kesendirian. Makanya kalau ada orang yang nanya, lu ngapain ngekos tapi beli ini beli itu? Ya karena gue nyaman di kamar gue. Kita sama. Iya. Sama. Gue nggak mau ngabisin duit gue di luar. Gue pengen tuh ngabisin duit gue buat kebahagiaan buat mata, buat batin. Buat batin gue, buat gue butuh kulkas nih. Oh iya gue beli. Karena kebetulan gue bukan tipe orang yang suka nonton TV tuh. Jadi gue lebih suka kayak gue beli paket Netflix dah, gue pasang wifi sendiri dah, gue beli nonton film gitu ya, film scroll. Kalau kalian merhatiin gue selama ini tuh, gue bukan tipe orang yang kudet sama HP. Kudet, oke. Yang tiap saat bisa pegang HP, yang nggak bisa. Iya. Gue nggak bisa, gue jarang banget pegang HP. Handphone tuh hanya sebatas kalau komunikasi terus nggak ada yang penting aja. Berarti selama lu dengan merasa kesendirian, pernah nggak sih lu kayak, gue butuh teman banget nih gitu? Masalah temen ya, kayak dulu gue nggak bisa hidup tanpa temen. Gue tuh ketergantungan banget sama temen. Tapi dari situ tuh gue belajar kalau nggak semua temen itu harus selalu ada. Jadi dulu tuh gue kalau kita bertiga di jalan tiap hari jalan-jalannya, tiba-tiba lu berdua jalan sendiri nggak ngajak gue. Iya, jalan berdua nah misalnya nih, ngajak dia. Lu jealous ya, lu jealous. Gue iya. Dulu otak gue tuh akhirnya gue mencoba yang kayak apa gue pahamin dulu nih otaknya teman-teman gue nih kayak gitu. Tapi semakin dipahami tuh makin gue nggak ngerti. Jadi tuh tiba-tiba yang karena mungkin otak gue waktu itu masih bocah, masih anak-anak yang mikirnya tuh pokoknya harus ada gue biar asik gitu loh. Dulu otaknya ya kan. Iya. Jadi tuh akhirnya teman-teman gue tuh jadi nggak nyaman sama gue. Akhirnya menjauh. Iya, gue tuh kan tipikal yang lu kenapa sih ngomong sama gue lu gitu. Akhirnya makin dijauhin. Iya, akhirnya mereka jadi punya grup di dalam grup. Iya tuh. Akhirnya gue ditinggalin. Gue mencoba berteman lagi, begitu lagi beberapa kali dan akhirnya kayak kayaknya yang salah nih gue nih. Yang ada di diri gue nih yang jadi, makanya gue sampai sekarang tuh nggak punya teman yang stay tetap gitu. Kenapa bisa akhirnya nyampe di Bali? Sampai di Bali ya. Gue tuh sebenarnya kan udah berhenti nyanyi tuh. Bukan berhenti nyanyi tapi berhenti long trip. Karena gue pikir udah capek, udah tua, udah 30. Sebelum ke Bali di mana-mana dong? Ternate. Ternate. Ya. Paling terakhir long trip berarti lu di Ternate. Berarti after Manokwari kemana? After Manokwari gue di Jayapura lagi. Terus gue ke Manado. Terus gue balik lagi Jayapura. Terus gue ke Timika. Aduh. Balik lagi Jayapura. Pokoknya gue ada sekitar 5 tahunan deh gue balik-balik. Muter-muter Jayapura gitu loh. Yang terakhir Ternate. Iya, baru ke Sorong. Pokoknya gue hatamin dulu Papua, baru gue ke barat. Berarti sama kayak Yogi dan dia sebelum kesini kan dia nyanyi kemana-mana. Ya, dia ke timur ya kan, iya. Dia paling lama di Filipina loh waktu itu ya. Di Filipina dulu. Ya lu jualan kosmetik ya waktu itu. Kosmetik sama petasan. Iya. Sama lu kan katanya udah habis semua petasan lu jualan balut kata lu balut yang makanan telur yang ayam masih utuh itu kan. Nah jualan itu iya kan. Gue jualan itu dulu karena nggak laku, akhirnya gue beralih profesi menjadi pedagang ini gue lipstick. Ya, pantesan lipstiknya bagus-bagus ya. Iya soalnya gue banyak cerita banget soal Astra ini kan. Astra itu
juga introvert kata dia. Dia Iya. tuh nggak punya teman, dia tuh kemana-mana berdua aja sama bekantan kata dia. Gitu. Waktu itu cuman sahabat lu itu masih ada nggak apa? Ada. Masih ada. Bekantan masih ada, tapi kemarin rencananya kan mau gue jual itu, mau gue jual. Cuman ya umurnya udah sering bore up kan, turun mesin jadi Kilometernya udah tinggi ya. kilometer udah tinggi itu susah Tapi jual. sebenarnya tuh orang introvert tuh bukan gak ada teman. Teman kita tuh template. Dikit ya, dikit ya. Teman-teman kita tuh template. Kita cuma keluar sama orang yang sama aja. Ya berarti dari pertemanan lu, apa yang teman-teman lu nggak pernah tahu dan nggak pernah lihat dari seorang Farah? Sedihnya gue. Sedihnya lu. Iya. Sedihnya lu berarti banyak yang Iya, nggak kalau tahu. kata gue dia itu tidak pernah melahirkan kesedihan Iya. di depan kita, tapi selalu ngomel. Selalu ngomel, tiba-tiba kumur-kumur aja Karena di halaman. ibu-ibu. Karena dia tiba-tiba marah aja, kenapa nih orang? Iya. Iya. Karena ibu-ibu. Emosional lu tinggi banget ya. Karena ibu-ibu kan lu bernapas aja kalau gue nggak suka, apa lu bernapas? Iya. Kayak gitu, ya kan? Iya, Ngapain iya. lu bernapas depan gue lu? Kayak gitu kan? Iya. Ibu-ibu tahu kan ibu-ibu Iya, mau nyuruh ngambil galon aja, lu ngambil nggak galon? Galon ambil lu galon gitu. Ya Tadi kan? yang mau Mama Tino Mama. yang mana ya? Emang mama sih. Jadi banyak kita juga mungkin teman-teman yang di sekelilingnya Farah mungkin banyak yang orang nggak mengerti karakternya Iya. dia. Iya. Tapi kalau dari posisi kayak kalau gue pribadi sebagai teman lu yang kita setiap hari ketemu, gue memaklumi karakter lu, emosional Iya. lu, dan gue berusaha buat bodo amat soal itu. Yang penting adalah kita tetap bisa fine aja setelah lu atau setelah kita kerja. Iya. Gitu. Kalau gue sebenarnya kalau gue masih ngomel ya, gue nggak marah sebenarnya. Gue lebih baik kalau lu diem. Tapi kalau gue diem, Hmm. ya udah, Lu diam, gue diem. lu berarti tipe orang yang lebih ke diam ya. Iya. Nah kalau Yogi ini lebih tipe ke Par gue itu. Par gue udah emosi. Memang nih orang. Gitu gue. Gak, gue sering lihat banget Astra kalau lagi emosi atau apa, dia suka ngomong sendiri tuh. Kenapa? Astra lu kayak kenapa kayak Kayaknya obatnya habis deh. Oke, lu tiba-tiba kayak hadap ke tembok kayak Mas. Kenapa itu apa? Ada apa itu? Iya emang gue kayak gitu kan. Kan pilihan lu itu. Kayak gitu. Itu kan rencana lu aja itu. Karena kan gue emosi gak kayak gitu. Gue lebih ke pargoy sama kadang-kadang gue tuh split. Split ya. Gue emosi banget split tuh. Beneran. Kalau lu emosi gimana dong? Gue tuh emosi lebih kayak gue Kabur ya bawa koper. gue emosi gue kabur, gue cabutin mixer dan segala macam, gue jualin speakernya, gue jualin sana. Tapi selama lu sebagai seorang singer, selama berarti lu hitungannya berapa tahun berkarir di 15, 20, 26 berapa tuh? 26? 16 tahun apa? 16 tahun lama Coba, banget. 15. coba hitung-hitung. 1, 2, Lu umur sekarang berapa? Oh, enggak, ini 10 apa 11 apa 12 tahun? 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 12 tahun. 11 tahun lebih. 11 tahun lebih. Berarti selama 11 tahun lebih pernah nggak sih lu ngalamin kejadian absurd selama lu nyanyi? Absurd gitu. Absurd tuh apaan? Aneh gitu kayak kok entah request atau apapun itu. Iya, mungkin bisa request Kayak atau lagu permintaan request tamu gitu, iya. kah? Atau tamunya yang absurd nggak tahu tiba-tiba putar-putar apa gitu, meja kah atau apa. Ya di Jayapura, ya Jayapura. tiba-tiba asmak melayang. Itu ke lu. Iya di panggung. Iya. Iya. Gitu Iya, jadi kita harus belajar taekwondo sebenarnya. Harus belajar bela diri ya. Sopang, gitu. Jadi ingat ya teman-teman, kalau misalnya mau jadi penyanyi itu kita harus punya satu bela diri. Satu bela Iya. diri, sama 2 bela negara ya kan. Bela negara, harus wajib bela negara. Sama Bela kalau negara. kalau dulu tuh gue takut banget kan dipegang-pegang tamu. Gue tuh pernah kayak abis dipegang gue nangis. Kalau sekarang minta Kalau dipegang sekarang, tamu. kalau sekarang tuh Pegang kayak aku. kayak tamu yang takut sama gue deh kayaknya. Karena lu tahu kan gue kalau lihat nih tamu nih agak gatel nih, gue maju sampai dia mundur gitu, ya kan gitu. Ini kenapa ini? Ini kenapa Kenapa nih? nih? Tapi tetap joget. Iya. Kenapa ini? Kenapa nih vokalis suka mau banget kayak gitu. Karena maksudnya gue kalau dulu gue nggak tahu cara menghandle emosi orang. Kalau sekarang gue lebih tipe orang ini nih, ini kayak gini nih kayak gitu. Jadi gue bisa lebih tahu apa yang harus gue lakuin kalau gue lagi mingle.
Itu jam terbang sih. Iya. Jam terbang ya. Karena maksudnya gue pun pernah dulu yang di otak gue, oh gue kalau megang tamu gue harus pacarin. Dulu di otak gue kayak gitu, dulu. Iya. Tapi ternyata di saat gue dapet partner yang tepat, akhirnya kalau mau membangun relasi begini caranya. Oke. Karena kalau dan kebetulan nih, alhamdulillahnya mungkin nggak ada yang tamu yang mau sama gue. Jadi kebetulan sampai sekarang gue nggak pernah pacaran sama tamu. Karena mungkin mereka mikir juga ya pacaran sama gue kok pacaran sama laki, ya kan. Jadi Dan tomboy ini kan tomboy serem banget, banget iya, nih. serem banget. Mana berotot lagi gitu Nah, kan. ada sama gue dulu 48. Oh dulu. Ih, kurus banget ya. Kurus banget. Sekarang berapa? Gue pernah lihat tuh videonya 85. tuh. 60. 62 sekarang gue. 60. 60. Jangan nambah-nambahin. Kan pindah ke Bali dari pertama pindah ke sini tuh udah berapa lama sampai sekarang? 4 bulan. 4 bulan. Nah, kita belum selesaiin itu ya, cerita yang ke Bali ya. Iya. Belum lebar aja kemana-mana. Iya, makanya. Nah terus gua tuh, ini gara-gara lu sih nanya. Lu kan Karena lu nih, putus ceritanya. Nah terus gue tuh udah gak kerja di Manado, akhirnya cuma nyanyi lokalan sambil jualan. Karena kebetulan mama gue juga waktu itu lagi butuh gue di Manado kan. Jadi di saat tabungan gue habis nih, ya kan, gue mikir gue mau kemana nih. Akhirnya gue ditawarin ke Ternate. Baru jalan 2 bulan ke Ternate ada musibah ya kan, mak gue meninggal. Dan berapa? baru kan kemarin Oktober 2025. iya. Terus gue pulang Manado, gue balik lagi, tapi karena mungkin suasana hati gue udah berantakan nanti kan. Lo ntar dulu 2025 Oktober. Kita nyanyi di satu November. outlet November. Iya. 29 November. Iya, berarti serong 1 bulan lu Iya. udah cabut lagi. Iya. Bang. Wih, Jadi nggak itu hati masih kacau. Hati masih debar-debar, Bro. Jadi pas gue baru 7 hari emak gue tuh gue udah balik kerja kan, karena masih ada kontrak. Harusnya tuh kontrak gue agak lumayan panjang, cuman mungkin suasana hati gue aja yang lagi tidak enak. Jadi semua hal yang terjadi di sekitaran gue tuh salah. Salah aja di Iya, mata lu ya. di mata gue tuh salah aja. Emosi gue tuh yang dia orang yang bisa menghandle emosi di saat itu tuh gue nggak bisa. Oke. Gue yang bisa marah gitu loh, yang kayak teriak-teriak gitu. Nah itu orang yang nggak pernah lihat di gue tuh, itu gue bikin di depan umum. Oh, berarti lu lebih kayak apa yang lu nggak suka, gue buat. Gitu. Iya. Di Walaupun saat, itu hal kecil. Iya. walaupun hal kecil. Jadi kalau kayak gue lagi bad mood nih, terus lu kayak bercandain gue marahin lu. Misalnya lewat nih, apaan sih gitu. Iya. Langsung Even yang kayak lu Serem cuma juga ya. bercanda yang biasa lu bikin ke gue nih, di saat itu gue bakal marah. Padahal lu cuma Emosional itu lu. iya, se-emosional itu gue. Karena maksudnya gue belum siap untuk menghadapi hari, tapi gue udah harus bekerja. masih Ngerti nggak? sedih nih Masih orang sedih. tua baru. Sedangkan lu harus Sementara bekerjanya kita tuh bukan bekerja yang oh ya kalau lu sedih aja. Sementara kita di atas stage harus senyum. Kita kan harus hahi kan. Iya. Walaupun masalahnya berat banget, Iya. di atas panggung Harus harus senyum. ketawa, Benar. profesional. Harus tetap kelihatan meriah banget. Iya, akhirnya ya adalah trouble di sana. Tiba-tiba gue ditelepon sama teman gue yang kebetulan suaminya yang megang live house. Nah, jadi ditelepon, kamu lu mau nggak di sini, kan temen gue tuh. Lu mau nggak main di sini, nanti gue bilangin ini mau buka nih di Bali nih. Kalau lu mau gue kasih ya nomor lu ke laki gue. Iya. Tapi semuanya bukan dari gue ya. Ini laki gue yang menentukan, lu bisa apa enggaknya gitu. Dan aku telepon sama dia. Waktu itu tuh gue gak punya duit. Kendalanya tuh di duit gue sebenarnya. Kendala lu nggak punya duit, lu di posisi di Ternate. Ternate. Karena kan gaji gue udah gue ambil. Udah habis dong, malah udah habis. Iya, gue ambil karena kan kasbon buat pemakaman, buat biaya itulah pemakaman mak gue sama ya sekitar 7 hari, 3 hari gitu-gitu. Belum lagi tiket yang gue bolak-balik itu kan tanggung sendiri. Yang jadi semuanya dipotong di gaji. Nah,
itu tuh duit gue tinggal kalau dihitung-hitung setelah pemotongan segala macam tuh tinggal 1,5. Sementara tiket kesini saja 1,6. Iya kalau gue di sini dapat mes, ini masalahnya harus nyari kosan nih. Iya. Ya kan? Iya. Gue pengen berangkat, Iya. tapi keuangan tidak Kalau bukannya tidak intinya mendukung lah. duit lu nggak ada intinya itu. Ya duit gue nggak ada nih. Akhirnya gue bilang gini nih sama Kak Esra, Kak kasih waktu gue dong gitu. Gue kalau rezeki gue pasti ada yang bantu gitu. Tapi kalau bukan rezeki gue pasti nggak bakalan bisa nih gue pergi nih. Kasih gue waktu sampai besok pagi deh. Gue cuma nelpon ke sahabat gue nih yang satu orang nih. Dia cuma nelpon kayak gue nelpon waktu itu dia tuh bukan buat minta dia minjemin gue duit ya, tapi lebih ke teman lagi sharing. Kayak nih gue lagi di namanya Andin ya, kayak I love you. Halo Andin. Lihat gue nih ditawarin nih ke Bali nih main di live house gitu kan. Terus gimana ini duit gue kurang nih, gue lagi bingung nih gimana ya. Terus dia cuma nyeletuk dong kayak ini, berapa tiketnya? 1,6. Udah beli aja, duitnya mana? Udah ntar gue bayarin gitu loh, dengan yang kayak terus udah nih tiket aman nih kan, kepikiran buat tempat tinggal di Bali dong. Sementara yang gue tahu nih Bali susah banget dari kosan. Iya. Tau gue hidup gue tuh kayak selesai, kayak nggak ada di Bali nih. Selama gue hidup di Bali nggak ada kesusahan yang gue dapat. Berarti tidak ada jedanya untuk lu dapat kesusahan. Iya. Gitu ya. Jadi gue dapat tiket nih selesai, tiba-tiba sahabat gue yang di Bali nih nelpon, baru udah datang aja, ada kosan kok murah 1 juta. Itu teman yang udah di Bali? Yang udah di Bali, yang sahabat gue yang satu lagi namanya Laila. Halo Laila. Terus langsung udah kamu ke Bali aja, udah dapat kok kosan, tapi nginepnya 3 hari apa 2 hari semingguan dulu lah di Jembaran ya sama gue gitu. Berarti Makanya kan gue awal-awal datang kan gue di Jembaran. Berarti lu numpang dulu sama teman. Jadi otomatis dong duit gue tinggal gopek dong. Ya, nyampe bandara Bali nih, bagasi gue overnya 75 kilo. Tuhan, ada aja. Jadi gue kebetulan gue udah bayar nih sekalian tuh, jadi total 2,1 tiket gue dibayaran sama teman gue tuh udah sama bagasinya dibeli, yang over bagasinya. Nyampe sini ternyata dari bandara ke Jimbaran jauh, Jok. Iya, benar. Itu naik ojol. Naik ojol, bayarnya 275. Lu bayangin duit gue tinggal gopek. Ojol apa? Mobil. Mobil dong. Mobil bener. Mobil dong. Bawa koper dia banyak pasti. Koper banyak. Pas nyampe kan langsung JR gue. Oh, pertama kali. iya. Yang ketemu kita pertama yang banget. lu feminim banget kan? Feminim banget yang datang kerli-kerli. Iya, yang gua Iya. tapi gua belum tahu pasti. Ternyata Lu pikir gue paling muda gitu ya kan? bukan paling yang kayak wibawa gitu kan, yang Berwibawa. taunya. Berkarakter Iya. waktu itu. Tapi emang gue lihat dulu terus awal-awal waktu JR, buset nih orang keren banget suaranya. Menurut gue waktu itu, Iya. gue yang panggil pertama mungkin lu Celine Dion di live Iya, house. anjing. Gue yang panggil lu pertama Celine Dion. Gue bilang Lu tinggi banget anjing. tinggi banget, enak banget suara lu kalau. Padahal suara gue lagi sakit banget itu. Tapi enak banget gue. Terus akhirnya pergi, duit tinggal 225. Naik ojek nih dari Jimbaran ke live house nih, bolak-balik masalahnya. Yes. Hilang lagi 60.000. Iya kan? Itu buat apa? Kan ojek. Ojol Dong pulang balik Dari di Jimbaran ya? Di Jimbaran live house, live Jimbaran. Jauh banget tuh. Besoknya datang lagi nih, itu udah duit satu-satunya tuh. Gue bilang gini, malu banget gue numpang sama temen gue kan. Kalau udah makan dibayarin, gak bisa nih kayak gini. Itu hari pertama kan gue doa aja, ya Allah semoga dapat saweran. Akhirnya kan kita pecah tuh, hari pertama dapet kan. 18 juta berapa ya? Enggak, 700 Oh, belum. orang. Belum berapa hari habis Yang itu baru. Hari keduanya. Yang hari pertama tuh kita masih dapat 700 apa gopek deh. Hari pertama 800. 400. Nanti yang ketiga harinya baru kita yang pecah 1,4. 1,4, 1,8 satu 1,8. orang. Ya itu yang baru udah Kak gue pindah aja deh biar lebih deket. Aman dong di situ ya. gitu. Ada nggak sih orang yang paling berjasa, paling berpengaruh dalam perjalanan lo, perjalanan hidup lo?
dalam apa nih, karir, apapun. Apapun, satu orang aja. gue 2 orang ya. Itulah yang sahabat-sahabat gue itu. Oh, yang tadi. Bukan cuma 2 orang sahabat yang sama gue ini kan udah melewati filterisasi yang amat sangat ketat ya. Jadi yang sama gue sekarang itu mereka yang selalu support gue. Kalau gue lagi jatuh, mereka coba ngangkat. Kalau gue lagi di atas, mereka coba nahan kepala gue biar Nggak terlalu tinggi. ngerti gak? Jadi lu tetap di sini aja biar jadi baik Benar. gitu loh. Kalau gue di bawah, mereka nahan gue. Iya. Jangan sampai jatuh banget. Lu masih ingat nggak goals pertama yang lu pengen capai saat lu bisa menghasilkan duit apa? Goals pertama. Barang. Apapun yang udah kayak, gue pengen punya ini nanti nih. Goals Iya. pertama. Nah, ini yang harus kalian tahu tentang gue. Gue nggak punya cita-cita. Gue cuma pengen adik-adik gue bahagia aja. Untuk Bahagia. sekarang. Kalau gue udah gue tua, gue bisa bahagia sendiri. Berarti lu goalsnya itu aja. Ya, gue cuma pengen dari duit yang banyak, Hmm. biar adik-adik gue bahagia. Siapapun orang di luar sana yang pernah ngalamin peristiwa atau kejadian mungkin persis sama kayak lu, apa pesan lu buat mereka? Pesan gue nih, kalau lagi kena musibah mau nangis aja, Benar. nangis aja. Iya. Tapi jangan bikin lu ngedrop, karena sebesar apapun masalahnya masih ada hari esok. Terus jangan terlalu fokus di yang hilang, fokus aja di yang ada sekarang. Gitu. Kalau yang terjadi di gue tuh, kalau bilang gue sekarang ada karena masih bernapas saja, itu sebenarnya. Kalau ditanya kayak lu masih mau hidup nggak, kayak udah gak ada emak gue gitu. Ngerti nggak? Kayak maksudnya gue anak emak banget, ngerti nggak? Orang lihat gue, si Farah kuat banget tuh, padahal gue tuh dibentak aja tuh gue bisa langsung gerak gitu. Cuman mungkin gue bisa lebih kayak menyembunyikan gitu. Di saat ada emak gue tuh gue bisa menceritakan semua masalah gue sama dia. Jadi di saat gue ditinggalin tuh gue kayak jatuh kayak gue gak bisa naik lagi nih. Dan lu merasa sendiri. Iya, dan gue nangis selama sebulan penuh tuh, kerjaan gue nangis. Tapi pesan terakhir emak gue cuma satu, gue tahu kenapa hidup gue di Bali itu amat sangat baik, karena emak gue selalu bilang, pas terakhir tuh dia ngomong kayak, kakak, mama tahu kamu udah capek, jadi kayak kita berhenti ya gitu. Ini yang terakhir banget dia omongin ke gue masih di video call kayak, mama capek, kamu capek, mama bawa capekmu ya, kayak gitu aja. Jadi kayak di Bali tuh gue ngerasa, oh hidup gue baik banget. Mungkin karena semua beban gue bertahun-tahun kemarin, yang mulai dari gue divorce, anak gue meninggal, pekerjaan gue gak ada yang beres, itu dibawa semua sama dia. Dan di Bali tuh hidup gue sangat baik. Gue dapet teman-teman yang baik, ya kan, kayak keuangan gue baik gitu loh. Jadi gue bukan bilang gue bahagia di saat emak gue nggak ada, tapi di saat emak gue nggak ada, hidup gue lebih tertata, karena mungkin dia membawa semua beban yang ada di gue gitu loh. Istilahnya kayak sialnya gue, sini mama bawa deh, sekarang waktunya kamu buat beruntung dulu. Nikmatin hidup lu yang Iya. sebenarnya. Karena mungkin mak gue tahu gue gak pernah menikmati hidup gue. Gue kerja bukan buat gue kerja buat mereka. Dan di Bali emak gue memberikan kesempatan buat gue bekerja untuk menikmati hidup gue itu. Jadi buat teman-teman semuanya, kalau ada musibah, nangis ya nangis aja, manusia kan butuh nangis. Jadi tapi habis nangis, ingat hidup masih berjalan, fight lagi. Kayak jangan bikin masa lalu jadi berlarut-larut. terus jadi kayak alasan buat lu, gue nggak bisa survive karena gue lagi sedih. Enggak,
dengan segala macam yang terjadi dalam hidup gue tuh masih bisa berdiri dengan 2 kaki gue sampai sekarang dan bernapas dengan baik. Dan alhamdulillahnya gue gak pernah menyusahkan orang lain gitu. Jadi jangan pernah menjadikan masalah hidup lo sebagai alasan lo untuk gak maju. Itu gak benar, itu alasan yang bodoh. Karena sesusah-susahnya hidup kita, coba lihat kiri kanan sama belakang sama depan, masih ada yang lebih susah dari kita. Benar Banget. benar. Intinya hidup itu cuma satu, bersyukur dalam hal apapun, mau musibah, masalah, rezeki yang terjadi, yang belum terjadi, kita cuma bisa bersyukur aja. Kalau bersyukur pasti aman aja lah itu. Intinya bersyukur. Iya. Keren banget guys, ini pesan dari Farah. Thank you banget Farah hari ini. Ini salah satu pesan yang harus kita bawa juga. Intinya setiap hari kita harus bersyukur apapun masalahnya, Yeah. apapun rintangannya, Iya. apapun yang lu peroleh dan apapun yang lu nggak peroleh, Ya, tetap harus bersyukur guys. Ingat masih ada hari esok. iya, Ingat, setelah hari Senin adalah hari Selasa. betul banget. Habis Selasa hari Rabu. Oke, thank you Farah. Sudah mampir ke podcast. Yeay! Lagi podcast Kawan. kawan. Jadi jangan lupa buat teman-teman semuanya untuk tetap didukung terus channel kita. Ya. Ya, jangan lupa di like, subscribe, dan di share ke teman-teman kalian. Benar, biar kita juga bikin videonya makin semangat. Makin semangat. Betul. Nanti kita undang teman-teman yang lain juga. Iya, nanti siapa tahu bisa undang Ziva juga Ziva ya. juga. Nanti kita undang juga sama Pak Adi juga kita Iya, undang. Iya, Pak kayaknya Adi. Pak Adi harus. Pak Adi itu gurunya Nara. Nah, nanti kita bahas cerita soal Pak Adi Nanti ya. ada Iya. juga fans saya Onggoh ya. Onggo, nanti kita undang juga Onggo. Kita kan undang Arif juga Arif. nih, yang ada di belakang kamera. Nanti kita juga undang Gubernur Padang ya. Jauh jangan Jauh. ngapain lu, nggak ada urusan itu, jauh banget itu. Nanti- Thank you guys buat semuanya. Nanti sampai kita bertemu lagi di episode Dadah. selanjutnya. Bye bye. Ciao. See you.